Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah pada tubuh. Diabetes mellitus membunuh 1 orang di dunia setiap 7 detik. Sedangkan di Indonesia, 10,3 juta orang menderita diabetes mellitus. Angka ini membuat Indonesia menjadi negara peringkat ke-6 dengan penderita diabetes mellitus terbanyak. Setelah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko. Di Indonesia, angka prevalensi diabetes meningkat cukup signifikan, yaitu dari 6,9% di tahun 2013 menjadi 8,5% di tahun 2018. Sehingga estimasi jumlah penderita diabetes mellitus di tahun 2018 mencapai lebih dari 16 juta orang. Di Jawa Timur sendiri, dalam 20 tahun terakhir, terjadi peningkatan angka penderita diabetes mellitus sebesar 329,8%. Penderitanya tidak lagi mengenal usia, tua atau muda. Di Kabupaten Gresik, tercatat pada tahun 2015, jumlah penderita diabetes 6.842 orang dalam setahun. Namun, melonjak drastis di tahun berikutnya hingga mencapai angka 18.521 orang per tahun. Dan pertengahan tahun 2017, sudah ada 3.098 orang yang berobat ke rumah sakit dengan usia penderita yang semakin muda. Salah satu penyebabnya adalah gaya hidup masyarakat sekarang yang dekat dengan junk food dan juga semakin kurangnya kemauan untuk olahraga teratur. Diabetes mellitus juga dapat menimbulkan berbagai komplikasi bagi penderitanya. Mulai dari kebutaan, penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, hingga amputasi. Saat ini, ada lagi komplikasi yang mematikan dari diabetes mellitus, yaitu infeksi tuberkulosis atau yang sering kita sebut dengan TBC. Hal ini disebabkan karena respons kekebalan tubuh yang menurun dari penderita diabetes. Penyakit TBC juga memicu peradangan kronis yang membuat gula darah meningkat. Ini sebabnya diabetes mellitus dan TBC menjadi komplikasi yang mematikan karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Resiko penderita diabetes untuk terinfeksi TBC meningkat 3 kali lipat, dengan resiko kegagalan terapi TBC meningkat 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena sistem pertahanan tubuh penderita diabetes mellitus mengalami penurunan. Sel-sel dalam darah yang bertanggung jawab membunuh bakteri jahat dan virus bekerja sangat lambat akibat kadar gula darah yang tinggi di dalam tubuh. Pencegahan yang dapat dilakukan penderita diabetes mellitus agar tidak terkena infeksi TBC adalah mengendalikan gula darah. Salah satunya adalah dengan makan makanan kaya serat, seperti sayuran, buah, ataupun ikan. Yang kedua, rutin berolahraga dan terpapar sinar matahari. Kelola stres dengan baik, lakukan apa yang jadi hobi Anda, dan tentunya tidur dengan cukup. Selain itu, kenalilah gejala-gejala dari kedua penyakit ini. Gejala tuberkulosis biasanya dimulai dengan batuk-batuk, mudah lelah, penurunan berat badan yang drastis karena hilangnya nafsu makan, demam, hingga urin berubah menjadi keruh. Sedangkan diabetes mellitus memiliki gejala seperti cepat haus dan lapar, penurunan berat badan, kelelahan, pandangan kabur, sering terinfeksi saat terluka, hingga terlalu sering buang air kecil. Lalu, apa yang harus dilakukan saat pasien diabetes mellitus telah terinfeksi TBC? Segera konsultasikan ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Biasanya akan dilakukan terapi TBC, yaitu pasien harus meminum obat dalam kurun waktu yang panjang sambil terus rutin cek gula darah. 1/3 penderita TBC mengalami gagal terapi. 40% meninggal dunia akibat infeksi TBC. Penderita diabetes mellitus yang terinfeksi TBC memiliki resiko gagal terapi lebih tinggi dibandingkan dengan penderita TBC tanpa diabetes mellitus. Sehingga, terapi dari diabetes mellitus dan TBC harus dilakukan secara sinergis dan tentunya terpantau dengan ketat. Obat pasti ada efek sampingnya. Jika pengobatan tanpa pengawasan ketat dari dokter,
akan muncul beberapa efek samping. Beberapa efek samping dari obat-obat TBC adalah mual atau muntah, mata yang menguning, kencing yang berwarna merah, mengalami halusinasi, kejang, hingga kematian. Sedangkan efek samping dari obat-obat diabetes mellitus adalah mual atau muntah, kerusakan hati, pingsan, hingga kematian. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Bila Anda adalah penderita kencing manis dan di sekitar Anda ada yang menderita TBC, segera ke puskesmas atau pusat kesehatan terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut.